warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa membuatkan video lagi di channel Perisai Rajab. Mudah-mudahan dulur-dulurku sekalian dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, wabil khusus dulur-dulurku yang sudah subrek ya, dulur-dulur subrek sabreker, semoga selalu ada dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dihasilkan segala maksud dan tujuannya, dipanjangkan usianya, dijembarkan milik rezekinya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Baik dulur-dulurku sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau membacakan atau juga menjelaskan sebuah amalan yang bernama asma inti atau asma mujiz atau asma dasar kalimusada. Namun sebelum saya sampaikan, sebelum saya jelaskan, sebelum saya bacakan asma tersebut, bagi dulur-dulurku sekalian yang belum mencet subscribe, dipencet dulu ya, terus aktifkan gambar loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami yang kami uploadkan di channel ini, dan itu akan menjadikan semangatan bagi kami, dukungan bagi kami untuk memberikan video-video yang lebih bagus lagi. Dan boleh juga kritik dan sarannya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baik dulur-dulurku sekalian, asma inti atau asma mujiz ataupun asma dasar kalimusada ini sudah tidak asing lagi ya di kalangan santri atau di kalangan ahli hikmah atau di kalangan paranormal ya. Kenapa? Karena memang ini disebut asma inti dikarenakan asma pemula, asma untuk orang yang pemula di ilmu hikmah atau di ilmu supranatural ya. Disebut asma mujiz karena orang-orang yang mengijazahkan ilmu-ilmu itu biasanya mempunyai asma ini, dan disebut asma dasar kalimusada karena ini merupakan ilmu dasar. Ilmu dasar supaya pondasi keilmuannya lebih kuatnya. Ini ilmunya. Adapun kegunaannya atau manfaatnya itu, asma inti bisa memperkuat, memperbesar atau mempercepat khasiat asma-asma yang kita auralkan. Misalkan contoh, kita mengaurkan di hijib-hijib seperti hijib Narso, hijib Jailani, hijib Nawawi, hijib Hopi, hijib Autan, hijib Andarun, hijib Bari, dan lain sebagainya. Kita mengamalkan salah satu seperti itu, amalan-amalan seperti itu. Nah, misalkan ini powernya 70%. Nah, kalau dibarengi dengan asma ini, maka powernya akan bertambah lebih kuat, lebih mantap gitu. Makanya asma ini bisa disebut juga asma pembuka atau pengunci, pembuka wadah keilmuan dan juga pengunci keilmuan, agar keilmuan kita bisa masuk dan terus menetap dalam diri kita. Cek paribasa Sunda nama sakulit sadaging gitu, sehingga kita bisa merasakan terus-menerus kemanfaatan ilmu yang kita amalkan gitu. Dan kemanfaatan ilmu ini juga bisa memperbesar wadah keilmuan kita, sehingga tidak ada efek negatif ketika kita mengamalkan
satu amalan yang powernya tinggi. Ya, kadang-kadang kan ada orang dikarenakan dia mengamalkan suatu amalan yang amalannya itu powernya sangat besar, sangat kuat, sedangkan wadah keilmuannya itu belum kuat, yang akhirnya menjadi gila atau mudah lah bahasa Sunda nama. Itu dikarenakan apa? Pokok utamanya atau salah satu alasannya itu dikarenakan dia masih mempunyai wadah keilmuan yang kecil gitu. Belum saatnya dia mengamalkan ilmu itu sudah diamalkan. Nah, insya Allah dengan mengamalkan asma inti ini, wadah keilmuan kita akan besar, akan luas, sehingga bisa menampung beberapa power keilmuan yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, dulu-duluku sekalian, sangatlah mantap apabila sebelum atau sesudah kita mengamalkan suatu amalan, kita terlebih dahulu membaca asma inti ini. Jadi cara penggunaannya atau kaifiyahnya, sebelum kita mengamalkan suatu amalan, apa itu hijib, apakah asma-asma yang lainnya gitu kan, sebelumnya kita terlebih dahulu membaca hadoroh kepada Kangjeng Rasul, kepada sahabat, kepada Tuan Syekh dan aulia usolihin, wabil khusus kita hadoroh kepada guru keilmuan kita atau mujiz, orang yang mengijazahkan kepada kita agar lebih barokah, agar lebih cepat terkabulnya segala hajat. Nah, sesudah itu kita baca asma inti atau asma mujiz ataupun asma dasar kalimusada untuk membuka wadah keilmuan kita. Nah, sudah membaca asma inti, kita baca amalan yang ingin kita amalkan. Seperti contoh, kita mau mengamalkan hijab bahri. Nah, baca terus sampai selesai. Apabila sudah selesai, kita baca asma inti lagi, asma inti penutup, gitu kan, untuk menutup wadah keilmuan kita. Jadi ketika mau dimulai, kita buka dulu, sudah kita amalkan, itu kan sudah masuk, nah kita tutup atau kita kunci. Maksudnya agar keilmuan atau khasiat atau power keilmuan yang kita amalkan itu tidak mudah diambil, karena ada kan salah satu amalan yang bisa mengambil kekuatan seseorang, tapi memang sih tidak selamanya, hanya sesaat. Nah, itu dikarenakan dia tidak menutup atau tidak mengunci keilmuannya. Ya, dengan wasilah menutup dan mengunci keilmuan kita ini, insya Allah akan menjadi salah satu ikhtiar kita agar keilmuan kita tidak mudah diambil, tidak mudah diserap oleh orang lain. Begitu dulu-duluku sekalian. Baik dulu-duluku sekalian, silakan simak asma inti yang akan saya bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita membaca syahadat 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kedua, membaca sholawat 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, membaca hauqalah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil 3 kali. Terus membaca istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Terus membaca ya qayyum 3 kali, ya qayyum, ya qayyum, ya qayyum. Yang keenam itu membaca takbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tarik nafas, tiupan ke badan. Setelah itu kita membaca asma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun lumampah dateng tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
tauhidna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mongko membukau segerane ilmu kersane Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yo membuka kanggo ingsun kang dadi momongane Gusti Allah, mongko membuka kok ati ingsun kelawan awak ingsun mancing sak lawas-lawase. Tarik napas lagi, tiupkan ke badan. Minimal itu 1 kali, maksimal tidak terbatas. Jadi yang dari niat ingsun lumampa itu lebih bagus diulang-ulang terus sebelum kita aurat gitu ya, diulang-ulang minimal 1 kali ataupun 3 kali, maksimal tidak terbatas. Semakin kita banyak mengulang-ulangnya, semakin bagus khasiat yang akan kita dapatkan. Dikodiinkan ya, tapinya sekiranya kita semampunya berapa gitu. Tapi lebih bagus itu diakhiri dengan bilangan yang ganjil. Dan setelah kita membacakan asma pembuka, lalu kita aurat amalan-amalan yang kita maksud, entah itu hijab dan lain sebagainya. Nah, setelah beres, langsung kita baca lagi asma inti untuk penutup, yaitu seperti tadi, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 3 kali, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad 3 kali, baca hauqala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim 3 kali, baca istighfar astagfirullahaladzim 3 kali, baca ya qayyum 3 kali, ya qayyum, baca takbir Allahu akbar 3 kali. Setelah itu kita tarik nafas seperti tadi, tiupkan ke badan. Terus disambung dengan bacaan ini, bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ya qawiyyu ya matin ikfis syarrad dzalimin 3 kali 1 napas. Jadi wa ufawwidu, dari wa ufawwidu sampai ya qawiyyu ya matin ikfis syarrad dzalimin 3 kali itu tanpa napas. Setelah itu langsung kita tarik napas, tiupkan ke badan. Nah, itulah amalan atau asma inti atau asma mujiz ataupun asma dasar kalimus sadah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan apabila dulur-dulurku sekalian dimanapun berada ingin mengamalkannya, silahkan sebutkan qabiltu di kolom komentar sebagai tanda penerimaan keilmuan ini. Dan dulur-dulurku sekalian, ingat bahwa ini hanyalah sebagai wasilah, sebagai salah satu ikhtiar kita agar segala hajat kita dikabulkan atau segala maksud kita dilancarkan. Karena pada hakikatnya segala sesuatu itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berencana, Allah yang menentukan atau menentukan. Oleh karenanya, untuk lebih mempercepat, memperkuat atau memperlancar maksud dan tujuan kita, yang paling baik itu adalah menjaga kualitas ibadah kita. Jadi kita ketika mengamalkan suatu amalan itu jangan terfokus kepada amalan tersebut, tapi harus terfokus kita mengamalkan amalan tersebut itu tidak lain dan tiada bukan, maksud yang pertama itu ingin taqarruban ilallah, ingin mendapat ridho dan magfirah Allah, ingin dzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan niat seperti itu kita akan diberikan kemanfaatan yang lebih luas, ya, lebih luas, lebih banyak gitu, dan bisa menjadi nilai ibadah yang bisa menjadi tambah-tambah
pahala nanti kita di alam akhirat. Jadi sekali lagi, tingkatkan kualitas ibadah kita dan jaga diri kita agar terhindar dari rupa-rupa bentuk maksiat, karena dengan maksiat itu keilmuan kita akan merosot ke level yang paling rendah serendah-rendahnya, dan ilmu kita tidak akan ada kemanfaatannya, justru akan menjadi kemadorotan kepada kita di dunia maupun di akhirat. Jadi ketika antum-antum sekalian mempunyai level-level keilmuan sehingga level yang Anda amalkan itu level keilmuan yang tinggi, tapi antum atau dulur-dulur sekalian itu melakukan maksiat, maka dengan spontan antum akan jatuh ke bawah, jatuh ke keilmuan yang paling bawah sebawah-bawahnya. Oleh karenanya, jagalah keilmuan kita dengan ketakwaan kita kepada Allah, luruskan niat kita agar semua bentuk-bentuk amal-amal kita itu bermanfaat, maslahat dunia wal akhirat. Ya. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Kalau sekiranya bermanfaat, belum subscribe dulu ya. Aktifkan gambar loncengnya, tapi sekiranya tidak bermanfaat, abaikan saja. Mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati-hati para dulu-dulu sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.